Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan tentu saja iman, dan tentu saja waktu atau kesempatan, sehingga di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mendekatkan diri kepadanya, apalagi kita yang sedang butuh pertolongan lebih darinya, untuk berdoa, untuk berharap, khususnya saudara-saudara kita yang sakit untuk segera disembuhkan. Maka di antara faktor agar Allah mengabulkan doa adalah mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam bentuk ibadah. Jadi fungsi ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya, maka setelah dekat kepadanya silahkan untuk meminta pertolongan apapun kepadanya. Tentu dalam hal-hal yang tidak bisa ada doanya dalam bahasa Arab, silahkan dengan bahasa sendiri. Ya. Kita punya saudara yang sakit di rumah sakit ini bermacam-macam jenis penyakitnya. Maka boleh kita spesifik minta kepada Allah, ya Allah, saudara saya sakit A, tolong disembuhkan. Saudara saya sakit B, tolong disembuhkan. Karena lafaz dalam bahasa Arab umum sakit saja, sedangkan sakitnya bermacam-macam. Baik, maka semoga hajat-hajat kita terpenuhi dan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita baik dunia dan akhirat pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Berhitung waktu kita sudah ada di bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan. Maka apabila sudah terlewati misalkan 7 hari, ya kurang lebih tinggal 23 atau 22 hari kita sudah masuk Ramadan. Setahun saja tidak terasa, ya, apalagi 23, 22 itu akan sangat cepat. Nah, apa perlunya kita mengetahui hal ini? Segala sesuatu yang penting maka kehadirannya kita harapkan dan kepentingannya kita ketahui benar. Ya, maka Ramadan adalah 1 bulan yang sangat penting bagi kita. Ya. Yang seandainya seluruh kehidupan kita adalah dosa, ya, kemudian di akhir hayat kita masuk bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya dan termasuk di dalamnya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah tentang dosa-dosa kita, maka itu sudah mencukupi untuk kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu di bulan Ramadan ada 1 malam yang nilainya saja lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. Ya, sekitar 83 tahun katanya, dihitung-hitung. Ya, maka itu tadi, kalau seluruh umur kita adalah dosa, dibalas dengan 1 malam itu saja, nah, sudah mencukupi, ya, selamat kita. Maka Ramadan memang sangat penting.
Tetapi di dalam bulan Ramadan tidak diam kan kita. Ada ibadah yang dilakukan. Ya. Apa saja ibadahnya? Tentu yang paling utama adalah puasa. Ya. Saum. Ya. Nah, maka dalam rangka persiapan puasa ini disebutkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini sangat banyak berpuasa. Ya. Sangat banyak berpuasa, diantaranya ya untuk persiapan. Hikmahnya kata para ulama, untuk persiapan agar masuk bulan Ramadan tidak kaget. Ya. Secara fisik maupun secara mental atau spiritual. Ya, karena secara fisik kita akan tidak biasa, makan malam hari, tidak makan siang hari. Secara rohani juga banyak yang dilarang. Meskipun di luar Ramadan juga dilarang, tapi apabila di bulan Ramadan lebih dilarang lagi karena dikhawatirkan juga mengurangi atau menghilangkan pahala puasa kita. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan seperti berpuasa terus dan tidak berbuka, ya, dalam bulan Sya'ban itu. Ya, seperti ini menunjukkan bahwa memang beliau adalah berbuka, bukan puasa terus menerus. Ya. Maka tatkala ditanyakan, ya, kepada beliau, kenapa beliau seperti itu? Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak aku melihat beliau berpuasa lebih banyak, ya, selain Ramadan tadi, yaitu di bulan Sya'ban, ya, di bulan seperti ini, ya. Maka demikian adanya, dan tatkala ditanyakan kenapa hal itu dilakukan, ya, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa 1 bulan banyaknya seperti di bulan Sya'ban. Mengapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Ya. Disebut banyak dilalaikan manusia, dijelaskannya adalah kita tahu bulan Rajab itu bulan yang utama, disebut bulan haram. Ya. Orang berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Nah, seolah-olah masuk Sya'ban nih, karena Sya'ban tidak disebut secara khusus kemuliaannya, orang santai-santai. Ya. Dan fokus berpikir tentang Ramadan. Ya, sehingga seolah bulan di tengah ini terlupakan. Atau sebagian kita telah salah. Karena nanti bulan depan Ramadan, di bulan Sya'ban, mangpang mengpung. Ya, memuaskan diri sendiri, ya, karena nanti di Ramadan seolah menjadi penjara, dikekang. Maka pasti nih biasanya kebanyakan acara Sya'ban ini adalah botram, ya, makan-makan, ngumpul-ngumpul dan seterusnya. Ya. Padahal ya kalau makan-makan, ngumpul-ngumpul biasanya kan kebanyakan itu makannya. Ya, pas masuk Ramadan sakit, ya, karena tidak menjaga hal seperti itu. Maka apalagi kemudian anak-anak muda, ya, beranggapan bahwa nanti siang hari tidak boleh macam-macam di bulan Ramadan. Ya, sekarang maksiatnya dipol-polin. Nah, ini maksud daripada bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan manusia. Tetapi Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ya, mencontohkannya demikian. Kemudian satu lagi, kenapa harus juga banyak ibadah di bulan Sya'ban meskipun tidak disebutkan secara khusus keutamaannya? Kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. A'malu ila rabbil alamin. Yaitu bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasa mudahnya laporan. Ya. Laporan kalau kita pembukuan, ya. Jadi kita
orang-orang yang kerja di kantor, di instansi-instansi atau anak sekolah tuh punya tugas. Nanti tugasnya dilaporkan, ya. Ada yang akhir tahun, ada yang akhir bulan, macam-macam. Ya. Nah, termasuk pelaporan atau diangkatnya amalan-amalan hamba kepada Robnya semesta alam adalah di bulan Sya'ban ini. Kata Nabi, fa uhibbu, dan aku suka an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amal-amalku dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ya, karena puasa ini memang dua hal dilampaui sekaligus. Melaksanakan perintah Allah dikuatkan, meninggalkan larangannya juga dikuatkan. Maka posisi puasa ini, saum ini, kondisi ketakwaan seseorang memang lebih daripada ketika tidak berpuasa. Itu yang beliau lakukan, dan hikmahnya adalah untuk mempersiapkan diri benar-benar memasuki bulan Ramadan. Baik, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat para ulama, di antara yang dilakukan untuk persiapan memasuki bulan Ramadan adalah tentang Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat, dalam kitab Taiful Ma'arif Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahullah, karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, betul, rahimahullah ta'ala, disebutkan Salamah bin Khulail radhiyallahu anhu berkata, dahulu dikatakan bahwa Sya'ban adalah bulannya para qurra. Jadi banyak para qurra, para ahli baca Quran tuh mempergunakan bulan ini betul-betul. Ya. Maksudnya untuk memperbanyak lagi, mengecek lagi, memurojaah lagi hafalan-hafalannya, bacaan-bacaan Qur'annya untuk nanti digunakan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Amir bin Qais al-Mula'i radhiyallahu anhu, apabila bulan Sya'ban masuk, banyak orang menutup tokonya, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, memurojaah. Nah, jadi ini para ahli baca Quran pun mempersiapkan diri agar nanti bacaan Qurannya di bulan Ramadan lancar, baik, bagus, benar. Ya. Nah, apalagi dengan kita yang pertama yang belum bisa, kemudian yang belum lancar, kemudian yang lancar tapi mungkin belum pas secara tajwidnya. Nah, ini perlu diulang-ulang, dilihat lagi di bulan Sya'ban ini. Ya. Terkait yang belum bisa, ya mohon maaf, tidak bisa secepat ini, ya, untuk bisa. Ya. Jadi sekarang ini sudah hari ke-7 di bulan Sya'ban, belum bisa baca Quran. Ingin bisa baca Quran ini tidak bisa dalam sebulan. Ya. Bisa-bisaan bisa, tapi kalau bisanya anan tidak bisa. Dia perlu proses yang panjang. Ya. Maka minimal tapi tetap, ya, berusaha untuk bisa. Terkait dengan itu semua, minimal kita mempersiapkan Al-Quran sendiri. Sebab kita ada orang, Bapak punya Quran, ada punya, ya, tapi tidak cocok dengan diri kita. Ya. Bapak-bapak yang usianya sudah tua-tua, mohon maaf, ya, itu tidak cocok pakai Quran yang kecil-kecil hurufnya. Ya. Sulit ngebacanya. Ya. Maka kita mencoba untuk punya Quran yang cocok benar dengan kondisi mata kita. Ya. Secara penampilan, secara huruf-hurufnya besar-besar dan seterusnya. Ini perlu diusahakan. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan menghadapi bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam upaya-upaya seperti ini. Baik, Bapak Ibu hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di hari Sabtu adalah Al-Qur'an, ya. Memasuki surah berikutnya, ya, yaitu surah Al-Adiyat. Ya, kemarin kita sudah membahas surah Al-Qari'ah. Ya. Kita akan memasuki surah berikutnya yaitu surah Al-Adiyat. Ya. Yang ada handphone, yang ada Qur'annya, silahkan untuk
dibuka ya, yang ada Al-Qur'an juga silakan dibuka. Atau mudah-mudahan kita adalah orang yang hafal ya di antara surat-surat yang pendek ya. Baik, kita mengadakan hal ini karena sebagian kita bisa membacanya tetapi kurang pas kalau disesuaikan dengan ayat-ayatnya yang ada. Atau malahan hafal, tapi kondisi hafalannya juga kata orang Sunda apal cangkem. Jadi nggak jelas yang dia hafal itu benar atau tidak benar. Ya. Nah, terkait itu maka kita sedikit demi sedikit berusaha ya, untuk memperbaikinya. Baik, surah Al-Adiyat ya, surah yang diturunkan oleh Allah dalam hal ini dia adalah surah keberapa? Saya lupa ya. 100 ya, surah 100. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 bunyi dia wal 'adiyati dhabhan. Ya, tulisannya begitu. Wal pakai ain, bukan wal a tapi wal hurufnya ain. Beda ain, beda hamzah. Nanti maknanya keliru kalau ditukar-tukar. Kemudian wal adiya ya, bukan wal adiya wa tapi wal adiya. Ada iya di situ, ya. Kemudian dhabhan. Do jangan bunyi do, tapi bunyi dia do. Ya. Hurufnya dod namanya. Ya. Do. Beda. Kalau do itu d. D kita punya. Sedangkan dia dod yang hurufnya bulat. Ada titiknya. Ya. Kemudian dhabhan. Ya. Kalau nyambung dibaca dhabhan. Kalau putus dibaca dhabha. Tapi ingat kadar mad di situ hanya 2 harokat. Ya. Tidak boleh terlalu panjang. Namanya mad iwad. Itu hanya dibaca 2 harokat. Ya. Baik, saya bacakan. Bapak Ibu silakan untuk mengulangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diperhatikan baik-baik. Wal napel ya. Saya sering bilang al itu sampai napel nempel. Wal adiyati dhabha. Enggak. Wal adiyati dhabha. Huruf ba mantul. Dhab. Ya, saya ulang. Wal adiyati dhabha. Enggak. Baik. Ayat kedua fa. Yang pertama wa, yang kedua fa. Fa bukan pa. Ya. Jadi khususnya apalagi orang Sunda ini perlu berulang-ulang membetulkan fa. Karena dia biasanya pa. Jadi kalau sudah pun dibetulkan sekali 2 kali geclok deui, pa deui. Ya. Sanes pa tapi fa, fi, fu. Huruf F pokoknya nama, ya. Fal muriya sama ini juga ya. Fal muriyati qadha. Enggak. Fal muriyati qadha. Nah, ha. Ini orang Sunda gampang. Karena dia punya saha. Ya.
Jadi huruf ha itu dalam bahasa Arab timbangannya itu saha. Jangan sampai ha wal adiyati dhabha. Ha itu ha. Ini dia ha. Ya. Sabaraha ta eta. Ya. Sama fal muriyati qadha. Silakan. Baik. Fal mughirati subha. Sama. Yuk. Fal mughirati subha. Jadi ha kadar matnya 2 harokat. Meskipun bagus kalau dibaca salah panjangnya ya salah ya. Wal 'adiyati dhabha. Salah Pak itu. Ya. Kepanjangan dari sisi matnya. Jadi namanya mad iwad. Setiap fathah tain yang dihentikan ya, maka dia memanjang 2 harokat. Ya. Baik. Kalimat berikutnya. Fa'asa. Ini huruf yang harus disesuaikan makhrajnya. Huruf sa. Intinya mengucapkan es tapi lidahnya naik. Naik ke atas. Ya. Kalau bisa naiknya ke gigi seri. Sa. Sa. Naik ke langit-langit juga bunyi sa. Pokoknya mengucapkan es lidahnya naik itu aja. Nanti bunyi dia sa. Cobian Pak. Sa. Si. Su. As. Asa. Nah, nanti benten sareng asa ya. Itu intinya adalah huruf es dibunyikan dengan lidah naik. Kalau lidah ke bawah ya sa ya. Dan seperti ini dirarasakeun mangga dan memang ilmu ini ilmu ngararasakeun. Kerasa enggak kalau kita bilang sa lidahnya di bawah? Sa oh iya benar. Nah, maka kalau ada anjuran lidahnya naik kok enggak naik enggak bunyi itu teh. Sa. Pokoknya lidah naiknya kamana wae lah terserah. Tapi yang ilmunya naik ke gigi seri atas seperti digigit sa ya. Fa asaruna bihi naqo. Huruf qaf bunyi dia naqo ya. Pantulannya ke arah tebal to. Naqo ya, tempatnya qaf di pangkal lidah ya. Qi dalam bahasa kita. Fa'asaruna bihi naq'a. Mangga. Taib. Fawasat. Ya, huruf to juga sama. Pantulannya bukan fawasat. Bukan te tapi to. Fawasat. Ya, seperti bilang sato kalau dalam ayat ini ya. Fawasatna bihi jam'a. Mangga. Fawasatna bihi jam'a. Begitu. Kemudian inna. Ya, saya ulang-ulang. Inna ada nun bertasydid. Dan tulisan itu tetap seperti itu, tidak berubah. Ada inna pendek atau inna panjang. Ya. Inna pendek, inna dua-duanya gunnah. Tahan, jangan tergesa-gesa. Inna begitu. Semua tulisan inna di Quran begitu. Jadi kalau pagi ini kita belajar ini selesai satu, seterusnya begitu, jangan salah-salah lagi karena ini mudah. Ya. Dan ada banyak inna yang kita hafal. Dalam surat pendek, contohnya inna a'toyna. Kita mah inna a'toyna wae. Inna a'toyna bukan gitu. Inna. Padahal tulisannya eta-eta keneh. Coba kalau ada orang meninggal dunia gimana? Inna lillahi kan? Salah. Inna sama. Inna lillahi wa inna sama. Inna anzalna gimana?
Inna sama. Ya. Itu tulisan Quran sama. Inna. Nggak pernah ada ina. Jadi rumusnya begitu. Kalau ada orang baca ina pasti salah. Surat apapun yang dia baca, kalau ada baca ina pasti salah. Ya. Karena yang ada cuman inna. Artinya sesungguhnya. Nanti ada dua, inna pendek digabung dengan al biasanya innal, atau inna panjang inna. Nah, sama saja. Baik, di situ pendek. Perhatikan innal insana li rabbihi lakanud. Enggak. Innal insana li rabbihi lakanud. Huruf dal mantul. Aya sabreji anu mantul teh? Aya 5 ya. Orang kita biasa menyingkatnya baju di toko. Ba, jim, dal, to dan qaf. Itu namina huruf-huruf qalqalah. Apabila dia berhenti ada pantulan. Ab, aj, ad, aqo, alto. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya. Wa innahu ala za juga sama. Zal ini huruf yang harus posisinya ini lidah, ini gigi seri atas nempel, getarkan. Za. Jangan bunyi ta. Za. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sya ya. Yuk. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik. Wa innahu lihubhahihu. Ya. Orang Malaysia cakap hak pedes. Ya, kalau bapak-bapak kepedesan kumaha? Ya gitulah ya. Hak pedes. Nggak mungkin kepedesan, itu mah ngos-ngosan. Ya mah kepedes. Dan memang diucapkan pedes. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Enggak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Baik, sedikit tentang huruf shin. Ini mudah karena sudah pada bisa. Orang kita kalau belajar itu biasanya harus ditunjukkan bahwa dia terbiasa mengucapkan itu tapi tidak tahu hurufnya itu shin. Orang kita kalau mengucapkan insya Allah pada bisa tuh sya. Cobian. Insya Allah. Kemudian syukur. Coba. Syukur pada bisa. Ya, tapi nanti kalau masuk ke Quran, lihat hurufnya kayak gitu, tapi kalimatnya bukan yang tadi, kadang-kadang geclok. Beda lagi dia. Ya, ingat-ingat, shin itu ada pada kalimat syukur, insya Allah, syirik. Ya, syashishu. Kemudian kalau dalam Quran biasanya a'udzubillahi minasya pada masuk di situ. Ya, maka nanti tinggal ngakur-ngakur. Dan yang benar huruf shin itu tipis. Tidak boleh, bukan sya. Sya, minasya, bukan. Tapi sya. Sama dengan sin. Ya, sin fathah, sa. Shin fathah, sya. Tidak boleh sya. Banyak yang keliru. Ya. Biasanya yang kori-kori itu. A'udzubillahi minasya, sya. Bukan sya, sya. Salah dia. Ya, tebal tipisnya keliru. Ya. Jadi syadid bukan syadid, sya. Syadid. Baik. Ayat berikutnya. Afala ya'lamu idza bu'sira. Bu'sira baksa lagi. Si. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Mangga.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Berikutnya. Wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Wa hussi hurufnya shad, sudur hurufnya shad. Kalau belum bisa bagaimana? Kembali ke as biasa. Ya. Bukan wa husyila ma fis sudur, itu shin. Kalau belum bisa huruf shad, kembalikan ke sin dulu. Biasa aja. Wa husyila ma fis sudur. Nanti bagian menebalkannya nanti. Tapi kembalikan dulu. Sebab ada banyak orang baca shadnya ke arah shin. Kejauhan. Karena makhraj huruf shad sama dengan huruf sin. Ya, tempat keluarnya shad itu sama dengan sin. Sama dengan zai. Ya. Baik. Inna rabbahum. Nah, secara tajwid, mim sukun itu ada hukum. Setiap ketemu mim sukun ada hukum. Kalau ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Ada gunnah. Tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Inna yang tadi teh ya, emut innanya ya, jangan lupa. Begitu caranya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Mangga. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi ini versi cepatnya karena sebagian kita tidak bertemu lagi, maka kalau alhamdulillah bisa menyelesaikan membaca satu surat dengan versi cepat. Insya Allah ini direkam dan ada di YouTube Masjid Nurul Iman, nanti dicari, ditonton lagi untuk murojaah. Saya baca sekali Bapak Ibu sekali silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد أفلا betul وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua tadi Bapak-bapak hanya ingat inna saja itu sudah cukup. Sudah sangat lumayan, apalagi yang memang jarang ketemu di sini ya. Ngaji hari ini dapatnya apa? Inna cenah. Seharus tata dibacanya gitu. Teras sadayana sudah cukup ya. Dan ini bagian yang termasuk sulit diperbaiki, maka kalau ingat itu seterusnya sudah bagus ya. Dan pembelajaran seperti ini Bapak sekalian, saya sampaikan, tahapan belajar seperti ini, seperti memperbaiki inna tadi, itu kalau zaman sekarang adanya, ini bukan berarti kumah-kumahannya, kenyataannya adanya di tempat pembelajaran-pembelajaran yang harus bapak-bapak bayar mahal. Ya, itu intinya. Jadi kalau di sini ada yang gratis, ya, kalau ada yang sempat meluangkan waktu selain yang rutin, maka mau lah ya. Karena kayak inna amma itu kalau di Bandung ini atau memperbaiki kayak tadi kayak gini itu yang ada di tempat pembelajaran Al-Quran yang harus membayar mahal atau mendatangkan guru yang juga harus dibayar mahal. Bukan apa-apa, tidak masalah, itu memang sudah jadi ketentuannya seperti itu. Ya, tapi kalau kita jenis yang mana, sudah mau waktu harus keluar, kadang-kadang mengeluarkan biaya menjadi lebih berat, akhirnya tidak belajar. Apalagi sebagian, mohon maaf, metodenya memang metode lambat. Jadi saya sampaikan, ada metodenya mempelajari satu-satu. Jadi sekali hadir seperti ini, paling belajar 2 atau 3 kata saja. Diulang-ulang. Ya. Nanti apa masalahnya? Kalimat yang dibaca per kata dia bisa, masuk ke Quran tetap harus penyesuaian lagi. Tidak mudah. Ya, maka kita usahakan dengan metode yang lebih simpel, kita langsung membacanya, tetapi ya nanti di tengah-tengah kadang saya potong untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang dibaca sulit. Ya, tetapi ya tadi, tetap pada kesemua pembelajaran, kecuali orang yang luar biasa diberi kemudahan oleh Allah, rata-rata memang butuh waktu yang panjang. Ya, maka bersabar dalam belajar, insya Allah belajarnya jadi pahala. Kita terjemahkan atau kita ambil makna sedikit sebanyak dari yang kita baca, hanya dari terjemahan saja, kita tidak menafsirkannya ya terlalu panjang dan lama. Wal adiyati, demi yang berlari kencang. Kalau di Quran kita diterjemahkan kuda. Ya. Di situ bukan ada kuda bahasa Arabnya, tetapi demi yang berlari kencang, dobhan, terengah-engah. Ya. Nanti yang lari ini ternyata kedapatan dia kuda setelah kita baca ayat berikutnya. Jadi penerjemahan dalam Al-Quran kita, kadang-kadang bendanya tidak di situ, tetapi disebut, dikaitkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Wal adiyati, demi yang berlari kencang, dobhan, terengah-engah. Fal muriyati, dan yang memercikkan bunga api, ya. Qodhan, dari tapak kakinya. Ya. Maka dari sini sudah mulai kelihatan, ini teh kuda. Ya. Jadi hewan yang berlari kencang, dari telapak kakinya memercikkan bunga api. Ini pertanda hewan itu disimpan di telapak kakinya benda yang apabila berbenturan dengan benda keras lainnya memercikkan bunga api. Dan ini dia kuda yang di kakinya ada tapal kuda ya dari besi, sehingga ketika dia lari kencang kena batu-batu dia memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan yang digunakan untuk menyerang di pagi hari. Ya, maka semakin spesifik bahwa kendaraan ini adalah kendaraan perang. Ya, maka bukan unta yang pasti, bukan keledai, karena tidak bisa bersikap seperti ini. Maka kemudian dalam 3 ayat ini ditambahkan kalimat kuda, kuda, kuda. Ya. Taib.
Fa'asarna bihi naqa'a, dan dari larinya itu selain memercikan bunga api juga menerbangkan debu-debu. Ya. Fawasatna bihi jam'a, dan ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi inilah kuda, salah satu hewan yang pemanfaatannya adalah untuk berperang. Ya, maka dari zaman Nabi kemudian berkembang sampai zaman kita, perang-perang kemerdekaan juga sebagian menggunakan kuda, dan sampai sekarang kalau tidak salah di bagian tentara juga ada pasukan infanteri ya kalau nggak salah, pasukan berkuda. Nah, ini kuda. Al-Quran banyak bicara binatang. Spesifik kuda seperti inilah. Tapi nanti ada hewan lain yang disebut seperti unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, ternyata apabila kita pelajari, unta juga sama. Sebagai hewan yang dekat dengan manusia, tetapi fungsinya bukan perang, tetapi lebih banyak. Ya. Kalau kuda hanya perang dan membawa barang juga tidak terlalu banyak. Ya. Dagingnya tidak dimakan. Kalau susunya terakhir terdengar, tapi entah benar entah salah. Pernah dengar susu kuda liar? Eta teh bener, susu kuda liar. Ya, ragu-ragu saya. Kuda yang jinak saja belum tentu susuan, apalagi kuda liar. Tapi unta perang oke, meskipun tidak seperti kuda, membawa barang dia oke, banyak-banyak. Berjalan jauh tanpa persediaan makanan yang banyak dia juga oke. Dagingnya dimakan, susunya diminum, bahkan ompol nage sebagian ada yang mau meminumnya. Itu unta. Jadi inilah keistimewaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi ayat ini Bapak-bapak sekalian bukan bicara perang. Ini disebut kuda perang macam-macam, ini ayat tidak bicara perang. Ya. Bukan memberitahukan tentang peperangan, tetapi tentang manusia yang intinya kadang-kadang dia seperti kuda dalam mengejar dunia. Ya. Toh pati bela bangsa, itu mah bagus ya. Maksudnya dia menggunakan seluruh kekuatannya, kecepatannya, kebanyakan untuk mengejar urusan dunia. Ya. Baik. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanud, sungguh sangat ingkar. Ya. Maksudnya kebanyakan manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Ya. Keingkaran yang bermacam-macam, berlevel-level. Tentu keingkaran yang terberat adalah dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya, maaf, ingkar yang tadi juga berarti tidak bersyukur. Ya, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dia, maksudnya manusia itu, ala dzalika, terhadap hal itu, la syahid, mengetahui. Jadi kebanyakan kita itu mengetahui bahwa dirinya ingkar kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Kebanyakan tahu. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sholat punten ya. Karena kalau saya perhatikan, ibadah yang terbanyak tidak dilakukan oleh umat Islam apa? Sholat. Karena ayat, anjena ente sholat tapi puasa ikut-ikutan. Coba aja. Gitu begitu. Jadi, nah, orang yang tidak sholat kita tanya, wahai bapak, wahai ibu, apakah anda tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Oh, saya tahu. Pasti jawab gitu. Ya. Kalau ada orang yang mengingkari syariat Islam dan lain-lain, kebanyakan kalau ditanya dia tahu. Termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tahu akan dirinya. Disebut oleh Allah, wa innahu ala dzalika lasyahidan. Terhadap hal seperti itu kebanyakan manusia tahu tentang dirinya. Tetapi kenapa kebablasan? Kenapa tetap seperti itu?
wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya. Karena sesungguhnya cintanya li khair terhadap kebaikan, maksudnya terhadap urusan dunia, lasyadid, benar-benar berlebihan. Ya. Kenapa lupa ibadah? Kenapa tidak bersyukur? Karena intinya kecintaan yang berlebih kepada urusan dunia. Ya. Maka itu poinnya, selesai di situ. Ya, jadi diingatkan oleh Allah, wahai manusia, jangan seperti kuda. Ya. Kuda mah terserah amat mau seperti itu. Ya, terus sholat oge. Tak kuda. Ya. Manusia berpeluang bisa seperti kuda. Ya, tapi ada waktu-waktu yang harus dia gunakan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah. Diingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui maksudnya manusia yang ingkar tadi? Idza bu'thira, apabila dikeluarkan ma fil qubur, apa yang ada di dalam kubur. Saya tidak tafsirkan dengan mana-mana penafsiran, yang saya pahami saja. Kalau salah maka mohon dimaaf atau dikoreksi. Ya. Kuburan apabila sudah lama, kalau dibongkar, apa yang ada di dalamnya? Ya, tanah saja, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi manusia sehebat apapun, dia tidak akan bawa hartanya ke kuburan. Ya. Makanya kalau dibongkar kuburan tidak ada apa-apanya. Dan itulah kita. Ya. Yang akan kita bawa ke alam kubur adalah harta yang digunakan di jalan Allah. Tenaga yang digunakan di jalan Allah. Ya. Maka kalaupun dibongkar kubur, dibangkitkan kubur, dia tidak membawa apa-apa, tapi tabungannya sudah nyampak. Sudah dipersiapkan untuk menolong dirinya di akhirat. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya kita manusia terkaya hari ini di dunia, meninggal dunia, ya sama saja. Semuanya ditinggalkan. Jadi ingatlah, jangan sampai semua kehidupan kita hanya fokus untuk urusan dunia. Ya. Atau seperti dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah, bahwa setiap manusia itu dibangkitkan dari kuburnya seperti apa amal-amalnya. Sesuai dengan kondisi amal-amalnya. Ya. Baik. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Maksudnya kurang lebih, sebenarnya kita mau apa sih? Ya, itu. Ya kalau ditanya gitu ya. Oh iya Pak, saya mau bahagia. Ya, betul mau bahagia. Kok caranya begitu? Ya, iya saya merasa bahagia sekarang, rumah saya banyak, mobil saya banyak, seterusnya. Bertanya, benar kamu bahagia? Kadang-kadang enggak juga ya. Kadang-kadang banyak orang mengeluh hartanya banyak, itu ini banyak, tapi ternyata kehidupannya tidak berbahagia. Jadi tanya ke dalam diri kita, benarkah dengan begitu hebatnya kita mengejar dunia, bahagia yang kita dapatkan? Ya. Atau sebenarnya hati ini cukup berbahagia dengan apa yang ada sekedarnya, yang disyukuri. Ya. Makanya kunci kebahagiaan itu bersyukur. Ada banyak bersyukur, alhamdulillah. Ada sedikit bersyukur, itu dia yang cukup bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Inna rabbahum, sungguh Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Ya, maksudnya seluruh amal-amalan kita, yang baik yang buruk, akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Usaha kita di dunia tentang urusan kita mempersiapkan hari tua kita lah, masa depan kita lah, tentang dunia, dihitung juga dengan upaya sejauh mana mempersiapkan kehidupan setelah mati. Semuanya ada hitung-hitungannya, ada balasannya. Sehingga membaca surat ini, ya, mudah kita mengingat bahwa jangan sampai diri kita seperti binatang, ya, seperti kuda dalam bab
urusan dunia. Pol-polan mengerahkan seluruh tenaga, ya, angkat subuh, pulang subuh deui gitu. Subuh deui sebagian, ya. Dengan perkara yang sesungguhnya, mohon maaf ya, kita betul-betul mohon maaf. Memangnya berapa sih penghasilan? Ya punten ya, mulung. Bukan jelek mulungnya, tapi berapa penghasilannya sehingga ada Pak berangkat mulung tuh subuh. Ya lewat depan masjid begitu, lewat weh. Tidak mampir heula ke masjid sholat subuh. Ya sebagian orang bekerja sangat berat Pak. Bapak-bapak mungkin tidak pernah kerja bangunan. Ya, berat Pak. Bahkan silakan perhatikan orang yang bangun masjid pun Pak kadang-kadang itu sholat itu teh. Padahal bangun masjid, dia keluarkan tenaganya untuk membuat bangunan seperti ini. Ya, pada saat yang sama adzan berkumandang, oh, cicing we gitu ya. Nah, ini masalah-masalah Pak. Padahal tenaganya ya kayak kuda tadi, maka maha benar Allah dengan firman-Nya yang mengibaratkan sesuatu pas. Ya. Baik, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kita mencoba melewatkan waktu karena ya ada ibadah yang baik di subuh, yaitu sholat syuruk yang itu dilakukan melewati waktu syuruk. Abu Sabar berapa hari syuruk? 47 ya. Jadi setelah ini kita sudah bisa langsung melaksanakan sholat tersebut. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.